Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya, Marsudi Prahoro. Pagi hari ini kita akan belajar IPA lagi bersama saya. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi diri kita secara pribadi maupun orang lain, sehingga pada saatnya nanti kita menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang pengantar dari klasifikasi dan ciri-ciri makhluk hidup. Lanjutan materi tersebut adalah klasifikasi 5 kingdom, ya. Di mana klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom ini pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli biologi cabang taksonomi, yaitu yang bernama Robert Whittaker. Pada tahun 1969 dia menyatakan bahwa makhluk hidup ini dapat diklasifikasikan menjadi 5 kingdom atau 5 kerajaan, yaitu yang terdiri atas Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia. Dari 5 kingdom atau 5 kerajaan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada yang bersifat mikroskopis dan ada yang bersifat makroskopis. Apa maksudnya mikroskopis? Yang dimaksud dengan mikroskopis adalah makhluk hidup dengan ukuran yang sangat kecil. Karena makhluk hidup ini terdiri atas satu sel, atau juga bisa multisel namun ukurannya sangat kecil sekali. Untuk makhluk hidup dengan ukuran yang sangat kecil atau mikroskopis, maka dalam pengamatannya kita membutuhkan alat yaitu yang bernama mikroskop. Jadi mikroskop ini fungsinya adalah untuk mengamati benda-benda kecil atau makhluk hidup yang sangat kecil. Dikatakan makhluk hidup ini mikroskopis karena ada yang bersel tunggal, ada juga yang bersel banyak. Ada yang disebut dengan uniseluler, ada yang disebut dengan multiseluler. Untuk makhluk hidup mikroskopis ini adalah makhluk hidup yang tergolong dalam Kingdom Monera dan Kingdom Protista. Sedangkan fungi, kemudian plantae, dan animalia ini semuanya adalah termasuk makroskopis atau makhluk hidup yang bisa diamati karena ukurannya cukup besar. Baiklah anak-anak, bagaimana ciri khas dari masing-masing kingdom dan apa saja makhluk hidup yang termasuk dalam masing-masing kingdom? Mari kita pelajari. Namun dalam pembahasan ini saya akan membatasi, akan saya bagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok mikroskopis dan jamur, yaitu Kingdom Monera, Kingdom Protista, dan Kingdom Fungi. Dan bagian yang kedua adalah Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. 2 yang terakhir ini cukup banyak sekali spesies dari masing-masing genus. Oleh karena itu nanti lebih panjang pembahasannya. Baiklah anak-anak, persiapkan dirimu. Mari kita ikuti video berikut ini. Silakan. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok Monera memiliki ukuran mikroskopis, berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer. Untuk melihatnya dibutuhkan mikroskop yang memiliki pembesaran lebih dari 1000 kali. Ciri-ciri makhluk hidup kelompok Monera adalah
selnya tidak memiliki membran inti atau prokariotik, bersel satu, dan berkembang biak dengan cara membelah diri. Kingdom Monera terdiri dari bakteri dan alga biru. Bakteri banyak terdapat di sekeliling kita, bahkan di dalam tubuh manusia. Bakteri memiliki bentuk yang bervariasi, yaitu basil, kokus, dan spiral. Bakteri yang ada di sekitar kita ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Sebagian besar bakteri memang merugikan, namun banyak juga yang bermanfaat bagi manusia. Contoh bakteri yang menguntungkan adalah Escherichia coli. Di dalam usus besar manusia terdapat jutaan bakteri Escherichia coli yang berperan untuk membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan makanan. Contoh lain bakteri yang bermanfaat adalah Rhizobium sp yang berperan mengikat nitrogen di udara bebas. Terdapat juga bakteri yang merugikan manusia, seperti Clostridium tetani yang merupakan penyebab penyakit tetanus, Vibrio cholera yang merupakan penyebab penyakit kolera, Mycobacterium leprae yang merupakan penyebab penyakit lepra, Salmonella typhi yang merupakan penyebab sakit tipus, Mycobacterium tuberculose yang merupakan penyebab penyakit TBC, dan Bacillus anthracis yang merupakan penyebab penyakit antraks. Ada juga yang menyebabkan makanan menjadi busuk dan beracun, yaitu Clostridium botulinum. Anggota dari Kingdom Monera yang lainnya adalah alga hijau biru atau Cyanobacteria. Alga hijau biru telah memiliki klorofil sehingga mampu membuat makanan melalui proses fotosintesis. Sama halnya dengan bakteri, alga hijau biru belum memiliki membran inti sel. Contoh alga hijau biru antara lain Spirulina, Chlorococcus, Gleocapsa, Microcystic Oscillatoria, dan Anabaena azole. Spirulina memiliki kadar protein yang sangat tinggi dan dapat meningkatkan kesuburan tanah karena mampu mengikat nitrogen bebas dari udara. Kelompok kedua dalam klasifikasi makhluk hidup adalah Kingdom Protista. Perbedaan utama kelompok Monera dan kelompok Protista adalah pada membran inti yang dimilikinya. Makhluk hidup Kingdom Protista, selnya mempunyai membran inti. Sifat-sifat dari kelompok Protista ini sangat beragam. Ada yang bersel tunggal, dan ada juga yang bersel banyak. Selain itu, juga ada yang berukuran mikroskopis, dan ada juga yang berukuran makroskopis atau yang dapat dilihat tanpa mikroskop. Ada yang sifat-sifatnya menyerupai hewan atau memakan hewan lain, dan ada juga yang memiliki sifat-sifat seperti tumbuhan atau yang mampu berfotosintesis. Kelompok Protista yang memiliki sifat seperti hewan disebut protozoa, dan yang memiliki sifat tumbuhan disebut alga. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok protozoa adalah Paramecium, Entomobacoli yang terdapat pada usus besar dan dapat menyebabkan penyakit diare, dan Plasmodium malariae yang menyebabkan penyakit malaria. Orang yang dalam tubuhnya terdapat Plasmodium, sel-sel darah merahnya akan banyak yang hancur dan mengalami demam yang tinggi. Penyakit ini menular melalui perantara nyamuk Anopheles. Alga yang termasuk ke dalam Kingdom Protista adalah alga selain alga hijau biru. Makhluk hidup ini dibedakan lagi berdasarkan warna dari tubuhnya. Yang pertama ada alga hijau atau Chlorophyce. Mempunyai tubuh multiseluler, sel-selnya mengandung klorofil, berbentuk seperti benang, dan warnanya hijau.
Biasanya hidup di dalam air tawar yang jernih dan menggenang. Contohnya adalah Chlorella dan Ulva lactuca. Alga coklat atau Phaeophyce mempunyai tubuh berbentuk seperti tumbuhan yang tinggi atau seperti lembaran. Mengandung klorofil, memiliki zat warna coklat atau fukosantin, dan hidup di laut. Biasa digunakan manusia sebagai bahan makanan ternak, obat-obatan, dan bahan industri cat. Contohnya adalah Fucus, Sargassum, dan Laminaria. Alga merah atau Rhodophyce memiliki tubuh berwarna merah tua atau ungu, hidup di laut, mengandung klorofil, mempunyai zat warna merah atau phycoerythrin. Biasa dijadikan bahan untuk membuat agar-agar. Alga pirang atau alga emas atau Chrysophyce bersel tunggal, berukuran mikroskopis, memiliki klorofil, mempunyai zat warna coklat yang menyebabkan warna menjadi agak kecoklatan. Dapat ditemukan di dalam air tawar, air payau, dan air laut. Contohnya adalah diatom. Jamur memiliki ukuran yang bermacam-macam, dari yang halus kecil seperti benang hingga yang berukuran cukup besar. Jamur tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat berfotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Jamur bertahan hidup dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan menyerap sari-sarinya sebagai makanan. Jamur memiliki cara yang unik dalam hal cara memperoleh makanannya. Jamur tidak menelan makanannya seperti hewan atau manusia, namun mengeluarkan sejenis zat yang membuat sisa makhluk hidup lain menjadi terurai. Jika telah terurai, maka sari-sarinya akan diserap oleh jamur. Jamur ada yang bersel tunggal dan ada juga yang bersel banyak. Jamur yang memiliki banyak sel atau multiseluler, tubuhnya terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa tersebut akan membentuk suatu anyaman yang disebut miselium. Jamur biasanya hidup di tempat-tempat yang lembab dan sedikit terkena sinar matahari. Bersifat saprofit atau hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau busuk, dan bersifat parasit. Perkembangbiakan jamur dapat dilakukan secara generatif atau kawin maupun vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan secara generatif dengan melakukan perkawinan melalui miselium. Adapun secara vegetatif, jamur akan menghasilkan spora yang dibentuk oleh tubuh buah. Kingdom jamur dibagi menjadi 6 filum, yaitu Chytridiomycota, Zygomycotina, Glomeromycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina. Demikianlah anak-anak, kita sudah memperhatikan video yang berisi tentang Kingdom Monera, Kingdom Protista, dan Fungi. Banyak sekali di situ pengetahuan yang kita dapat, dan akhirnya kita tahu ternyata makhluk hidup yang mikroskopis itu ada yang bermanfaat bagi manusia, juga ada yang kurang bermanfaat atau merugikan manusia. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada, selalu hati-hati dengan lingkungan kita. Kita harus selalu menjaga kebersihan agar kita selalu dalam keadaan sehat. Harapannya semoga setelah mendapatkan informasi pembelajaran ini, kamu dapat mengembangkan keilmuan tentang klasifikasi makhluk hidup, terutama Kingdom Monera, Kingdom Protista, dan Kingdom Fungi, serta dapat memanfaatkan
ketiga kingdom ini. Untuk menambah khasanah keilmuan, silakan kamu download e-modul yang saya sediakan di kelas. Kamu baca, kamu perhatikan, diskusikan dengan saya kalau ada permasalahan yang kurang dimengerti. Kalau sudah, coba dikerjakan soal-soal yang berhubungan dengan tiga kingdom yang pertama kita pelajari ini. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita kali ini dan kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan membahas dua kingdom yang terakhir, yaitu kingdom plantae dan kingdom animalia. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.